Welcome back guys, jumpa kembali dengan saya Om Joko. Kali ini pada edisi Autoflash kembali saya akan tampilkan satu tips untuk membeli mobil bekas, khususnya mobil Kijang Kapsul LGX tahun 2003 bersama narasumber Om Catur yang sudah malang melintang dalam hal jual beli mobil bekas. Pengen tahu kayak apa? Mari kita ikuti. Sahabat semuanya, kita sudah berada di lokasi. Di samping saya juga sudah hadir Om Catur kembali. Oke, apa kabar Om Catur? Baik, Pak. Oke, Om Catur, kita mau tanya-tanya beberapa hal lagi terkait dengan mobil Kijang ini. Terutama adalah mengenai tips untuk membeli mobil bekas untuk mobil Kijang Kapsul tipe LGX ya, tahun 2003 seperti ini. Silakan Om Catur. Ya, Pak Joko dan teman-teman, untuk membeli Kijang LGX kita perlu perhatikan beberapa tipsnya. Yang pertama adalah tipe ya. Tipe mobil ini adalah LGX. Untuk tipe Kijang dia tipe tertinggi di bawah Krista. Jadi ada 3 tipe untuk yang sasis long ini. Yang pertama adalah LX, itu yang tipe paling standar, LSX itu tipe tengah, LGX tipe yang tertinggi. Nah, perbedaannya apa teman-teman yang perlu diperhatikan? Karena terkadang orang menjual mobil itu di-upgrade, LX di-upgrade ke LSX atau LGX. Nah, yang perlu kita perhatikan apabila kita membeli LGX yang benar-benar asli LGX, dia adalah pertama nanti di dalam STNK itu dia tulisannya grand, jadi long grand. Kemudian untuk fisiknya perbedaannya ada di bagian belakang itu ada wiper. Nah, kalau untuk tipe LX dan LSX dia tidak ada. Kemudian aslinya dia sudah double blower AC-nya. Kalau untuk LSX dan LX belum. Oh, itu ciri utama ya. Jadi ya, kita lihat dari situ ya. Betul. Kemudian ini tahun 2003 itu adalah new model. LGX new model. Dia yang berbeda adalah interiornya krem. Jadi dari jok ataupun door trim itu dia kainnya warnanya krem. Kemudian bentuk depan juga berbeda. Nah, kemudian apalagi yang berbeda? Velg racing. Velg racing LGX aslinya seperti ini modelnya. Kalau LSX dia sudah racing tapi bentuknya berbeda. Kalau LX aslinya dia tidak racing. Velg ring 15 ya? Velg asli dia ring 14. 14 ya? Ya. Nah, kemudian kalau untuk LX dia speedometernya masih cuma 1. Dia belum ada RPM-nya, hanya speedometer kilometer. Itu aja. Kalau tipe LGX dia juga sudah ada electric mirror. Jadi memang
tipe tertingginya sebenarnya ya. Tipe tertingginya. Nah, kemudian ini ada beberapa varian. Yang pertama adalah LGX 1800 cc bensin, LGX 2000 bensin, dan LGX yang 2400 yang solar. Kalau orang bilang bisa 2400 sekian, ada yang bilang 2500 solar. Nah, ini kebetulan adalah tipe LGX yang 1800. 1800. Ya, kalau di pasaran umum banyak yang dicari adalah LGX 1800. Bukan yang LGX 2000 untuk bensin ya, karena relatif orang bilang lebih boros begitu. Dan memang untuk pasar dia lebih baik, lebih bagus, lebih banyak yang cari 1800. untuk 1800 ini. Itu mungkin ada nggak kira-kira yang 1500 tipe ini? Tidak ada, Pak. Jadi dia cuma paling kecil 1800, kemudian 2000, kemudian yang solar. Itu aja. Yang solar 2000 juga? Yang solar dia 2400. Lebih tinggi. Ya, betul. Mungkin itu kurang lebih yang membedakan antara LGX dengan tipe yang lain. Itu penting karena apa? Karena ketika nanti kita juga akan menjual lagi, pasti pembeli juga akan mencari yang benar-benar LGX asli. Nah, Pak Joko dan teman-teman, tadi kita sudah bahas bagaimana tipe LGX ini untuk spesifikasinya. Yang kedua, kita juga perlu perhatikan untuk ketika mau membeli mobil second, khususnya LGX ini, kita perlu perhatikan eksteriornya. Yang perlu kita perhatikan adalah tentunya kondisi bodi eksterior. Penting adalah kalau kita mencari mobil, carilah yang kondisinya bodi itu kaleng, jangan keropos. Ya, itu bisa dilihat nanti misalnya di kolong, di atas ban. Itu biasanya dia kalau memang mobil itu banyak keropos ada di situ. Kemudian di lisplang, di bawah-bawah pintu itu biasanya juga perlu diperhatikan. Nah, perlu diperhatikan juga untuk ketika membeli Kijang itu adalah nomor rangka dan nomor mesin. Nomor rangka dan nomor mesin. Karena nomor rangka Kijang itu ada di bagian bawah depan kiri. Nah, terkadang dia kalau mobil itu misalnya berada di daerah yang dekat dengan laut, itu bisa menimbulkan dia karatan. Kemudian nomor mesin itu hilang. Nah, itu nanti bisa menjadi masalah, Pak Joko dan teman-teman. Maka usahakan benar-benar mencari mobil nomor mesin, nomor rangka utuh. Jangan yang hasil ketok ulang atau bahkan nomornya hilang. Karena dia posisi nomor mesin ada di bawah dan di bagian depan kiri. Itu sangat kadang-kadang sangat berisiko. Itu. Kemudian kelengkapannya seperti yang tadi saya sebutkan, kayak spion dia sudah electric mirror. Itu ya. Lebih baik kalau dia masih berfungsi dengan normal seperti itu. Itu mungkin kalau garis besar eksterior ya. Dan tentunya juga kita harus memilih mobil yang tidak bekas accident atau tidak bekas banjir. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Tidak bekas accident itu di bagian depan. Nanti kita bisa lihat harus dilihat apronnya apakah dia masih utuh, kemudian kap motor, kap mesin itu masih aslinya, seperti itu. Mungkin itu untuk eksterior. Ya. Kemudian yang ketiga mungkin dari sisi mana lagi? Ya, selain eksterior kita juga perlu perhatikan interior. Nah, apa yang perlu diperhatikan interior adalah kondisi mobil, kondisi interior perlu bersih. Kemudian ori ya, keoriginalan itu sangat penting. Contoh untuk jok untuk LGX ini adalah joknya berbeda. Antara LX, LSX, LGX berbeda. Beda. Jadi punya karakter sendiri ya. Betul. Kalau LGX dia jok aslinya dia kain, kemudian lebih lembut. Kalau LSX dia joknya seperti kain, cuman dia agak kasar. Terus untuk LX dia joknya kayak MBTEC seperti itu. Terus perlu diperhatikan karena LGX ini aslinya adalah AC double blower.
maka AC-nya juga harus dingin. AC belakang kadang ada yang mati, maka itu perlu diperhatikan supaya mencari mobil ya AC-nya semuanya berfungsi dengan baik. Baik ya. Ya. Itu mungkin untuk interior. Gimana dengan apakah dari interior untuk AC itu audio untuk audio apakah sama untuk tipe ini atau berbeda? Berbeda. Audionya juga berbeda. Kalau dia masih bawaan memang audio lama, tetapi dia tetap audionya lebih paling bagus dari yang lain. Kalau yang LX sama LSX dia standar. Kalau ini udah ada CD dan sebagainya. Oke. Ya. Oke, lalu mungkin yang terakhir biasanya mesin. Bagaimana kalau ciri khas mesinnya untuk yang bisa kita anggap bagus kondisinya? Ya. Perlu diperhatikan teman-teman untuk membeli Kijang ataupun membeli mobil second itu kita perhatikan mesin. Bagaimana cara kita cek? Yang mudah adalah panaskan mesin, kemudian kita lihat knalpotnya. Ya, untuk mesin bensin itu jangan sampai mesinnya itu berasap. Ya, kalau berasap berarti ada sesuatu komponen yang dia sudah aus atau ring seker atau sekernya. Ya. Itu kalau untuk mesin bensin ya malah nggak boleh berasap ya. Iya, nggak boleh berasap. Kemudian untuk suara mesin pastikan suaranya halus ya. Tidak ada suara kretek-kretek atau litik-litik ya kalau kita gas ngelitik jangan sampai ya. Karena ya kita kan maunya membeli mobil dengan kondisi yang prima, kita pakai sudah kondisi siap jalan seperti itu. Berbeda kalau tipe solar. Kalau tipe solar pasti dia mesin lebih keras atau apa maksudnya ada sedikit mungkin bisa dibilang sedikit berisik. Kemudian dari knalpot mungkin kalau dia tidak digas dia nggak akan keluar asap. Kalau digas dia keluar asap tapi tipis. Ya, kalau asapnya udah tebal itu juga perlu diperhatikan karena kemungkinan bermasalah. Kemudian kalau untuk tipe LGX yang solar bisa dicek dengan cara kita hidupkan mesin agak lama 15 atau 20 menit, kemudian kita coba lihat di pengecek oli. Nah, di pengecek oli itu kita buka aja. Kalau dari tempat pengecekan oli itu dia keluar asap, berarti sudah ada sesuatu yang bermasalah dalam mesin itu. Ada keausan. Ya, kalau bahasa umum bilang ngopos seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya ada berapa poin itu tadi kita simpulkan aja untuk melihat atau mengecek sebuah mobil bekas yang layak untuk kita beli, terutama Kijang ini. Ya, untuk membeli Kijang tentunya di tahun 2003 kalau menurut saya yang perlu diperhatikan tadi adalah yang pertama adalah spesifikasi ya. Spesifikasi Kijang LGX itu seperti apa, perbedaan harus cocok ya dengan perbedaan dengan tipe yang lain seperti apa supaya kita dalam tanda kutip tidak tertipu ya, beli LGX ya benar-benar yang LGX bukan yang LSX tapi di upgrade seperti itu. Kemudian yang nomor 2 adalah eksterior. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita cara mengecek eksteriornya, kemudian interior, dan yang terakhir mesin ya. Kalau menurut saya sebaiknya semuanya dalam kondisi yang baik dan prima. Oke, sahabat semuanya, itulah tadi review kita terutama tentang bagaimana melihat atau tips untuk membeli mobil bekas khususnya Kijang kapsul tahun 2003 tipe LGX dari sisi kesetaraan antara tipe dan surat-surat, eksterior, interior dan juga mesin. Sekali lagi terima kasih kepada Om Catur atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi sahabat untuk bagi mereka yang sedang mencari daripada mobil seperti ini. Ya, saya kira terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Om Catur. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi dan bye bye. Like and subscribe my Kumita channel.